4 dekade silam, tepat pada 26 April 1986, dunia menyaksikan petaka industri paling mematikan dalam sejarah. Sebuah tragedi fatal yang lahir dari kombinasi arogansi manusia dan cacatnya desain teknologi. Bencana ini memaksa lebih dari 350.000 jiwa kehilangan rumah dan merenggut ribuan nyawa dalam senyapnya paparan radiasi. Jejak beracunnya merusak ekosistem dan menyebar menembus batas-batas negara. Inilah tragedi nuklir Chernobyl. Petaka ini dipicu oleh sebuah ambisi uji coba sistem keamanan pada reaktor nuklir nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl, Ukraina, atau saat itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Rangkaian kesalahan bermula pada 25 April 1986 dini hari, saat daya reaktor mulai diturunkan dari kapasitas operasional 3.200 MW thermal. Namun intervensi dari pengontrol jaringan listrik di Kiev yang menuntut pasokan daya menunda uji coba ini hingga 9 jam. Penundaan fatal ini memaksa reaktor beroperasi setengah daya atau 1.600 MW thermal dalam waktu lama. Hal ini memicu akumulasi racun isotop xenon-135 di dalam inti reaktor. Penurunan daya kembali dilakukan jelang tengah malam hingga reaktor berada dalam kondisi sangat tidak stabil akibat kadar xenon yang semakin tinggi. Pada 26 April kendali operasi berpindah ke tim baru. Di bawah komando Wakil Kepala Insinyur Anatoly Dyatlov, instruksi keras diberikan. Tes harus dilanjutkan mengabaikan kondisi reaktor yang sudah kritis. Pukul 00.27 ketika operator mencoba menstabilkan daya pada 700 MW thermal, sebuah kesalahan teknis terjadi hingga menyebabkan daya anjlok drastis dan reaktor hampir mati. Dalam kepanikan, operator nekat menarik sebagian besar batang kendali keluar dari inti. Sebuah pelanggaran fatal terhadap batas yang ditentukan. Meski daya berhasil dinaikkan ke angka 200 MW thermal pada pukul 01.00, angka ini jauh di bawah batas aman yang diwajibkan yakni 700 MW thermal. Namun Dyatlov bergeming, uji coba tetap dipaksa berjalan. Pukul 01.23 daya reaktor melonjak liar tak terkendali. Dalam hitungan detik, kapasitasnya menembus 30.000 MW thermal, 10 kali lipat dari batas wajarnya. Ledakan dahsyat di reaktor nomor 4 pun tak terhindarkan. Puing bahan bakar nuklir, grafit yang membara, dan material mematikan dimuntahkan ke atmosfer memulai neraka kecil di sekitar unit 4. Neraka di inti reaktor menciptakan kaki gajah, sebuah gumpalan mematikan dari lelehan beton, pasir, logam, korium, dan campuran lelehan bahan bakar nuklir. Benda ini memancarkan radiasi mengerikan, mencapai 8.000 hingga 10.000 ronsen per jam. Kecelakaan ini melepaskan 5.200 petabecquerel material radioaktif ke udara. Untuk membayangkan kengeriannya, angka ini setara 400 kali lipat lebih mematikan dari bom atom yang meluluhlantakan Hiroshima pada 1945. Isotop pembawa maut seperti cesium-137, cesium-134, xenon-133, iodin-131, hingga strontium-90 terlepas bebas mencemari udara. Awan maut ini menyelimuti lebih dari 200 km persegi wilayah Eropa, menembus perbatasan Belarus, Rusia, hingga Ukraina. Jejak radioaktifnya bahkan terdeteksi menyapu langit Skandinavia, Inggris, hingga Amerika Utara meski pada tingkat konsentrasi yang jauh lebih rendah. Korban jiwa berjatuhan akibat ledakan maupun paparan radioaktif. 2 pekerja tewas seketika, disusul 29 likuidator terdiri dari pemadam serta teknisi yang meregang nyawa dalam beberapa bulan pertama akibat sindrom radiasi akut. Skala kematian sesungguhnya masih menjadi perdebatan. Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA memperkirakan 4.000 korban jiwa meninggal akibat paparan radiasi. Sementara Greenpeace meyakini angka kematian melampaui 90.000 jiwa akibat paparan jangka panjang. Paparan iodium-131 pada susu sapi pun juga memicu ledakan kanker tiroid pada anak-anak di masa itu. Dampak ekologisnya tak kalah brutal. Flora dan fauna di sekitar reaktor mati dan bermutasi. Dampak lingkungan jangka pendek paling ekstrim melahirkan area yang dikenal sebagai red forest atau hutan merah yang terletak hanya beberapa kilometer dari reaktor. Sangat beracun.
Chernobyl tak hanya menghancurkan alam, tapi juga memaksa evakuasi besar-besaran 350.000 warga Uni Soviet. Pemerintah mengunci rapat wilayah tersebut, menciptakan zona eksklusi Chernobyl di Ukraina dan Belarus yang membentang seluas 2.600 km persegi, dan Bolesistat Radioecological Reserve di Belarus yang merupakan cagar alam radioekologi di wilayah Belarus yang paling terdampak oleh hujan radioaktif seluas 2.160 km persegi. CEZ atau Zona Eksklusif Chernobyl sendiri mencakup dua kota utama, yakni Pripyat dan Chernobyl, serta 187 desa lainnya. Kota Pripyat yang dulu berdenyut dengan 49.000 nyawa, mendadak beku menjadi kota hantu. Berbagai gedung dan taman bermain pun terbengkalai. Segala peradaban ditinggalkan terbengkalai. Chernobyl yang dahulu dihuni sekitar 14.000 jiwa, kini hanya ada sekitar 500 hingga 3.000 orang yang tinggal. Di antara mereka terdapat 80 hingga 100 warga lansia atau penduduk asli yang dikenal sebagai Samusli yang menolak menyerah pada radiasi dan memilih pulang secara ilegal, namun akhirnya diizinkan menetap oleh pemerintah. 40 tahun berlalu namun hantu Chernobyl belum benar-benar mati. Ancaman penyebaran radioaktif ini masih mengintai umat manusia hingga ratusan tahun sejak insiden tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh sejumlah pihak untuk terus meredam dampak radioaktif tersebut. Pada 2016, pemerintah Ukraina membangun New Safe Confinement atau semacam kubah baja raksasa berbentuk lengkungan untuk menutup reaktor nomor 4 yang rusak akibat bencana 1986. Struktur ini dirancang untuk mencegah pelepasan radioaktif, melindungi reaktor dari bahaya eksternal, dan bertahan selama lebih dari 100 tahun. Sayangnya, kubah baja itu tidak tebal terhadap gejolak geopolitik. Pada hari pertama invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari 2022, pasukan Rusia menduduki situs bekas bencana tersebut dan menjadikannya zona perang aktif sebelum akhirnya menarik diri pada 31 Maret 2022. Puncaknya pada 14 Februari 2025 lalu, ketika hantaman drone Rusia merobek atap sarkofagus pelindung reaktor. Di luar ancaman militer, keserakaan ekonomi turut memperluas kontaminasi radioaktif. Praktek penyelundupan besi dan banjir radioaktif dari Chernobyl terus terjadi, dijual bebas di pasar domestik hingga ekspor. Logam-logam ini seringkali dibersihkan secara superficial dan diselundupkan keluar zona untuk dijual kembali di pasar domestik atau ekspor. Belum lagi ulah wisatawan nekat yang menggelar tur ilegal demi memuaskan rasa penasaran di pusat zona bencana. Meski pihak pemerintah sudah menyelenggarakan wisata ke ZEC secara legal, dikabarkan masih ada oknum-oknum ngeyel yang menyediakan jasa wisata ke Chernobyl secara ilegal. Namun, ironi terbesar terjadi di sini. Di tengah kota mati yang ditinggalkan manusia, alam justru menemukan jalannya untuk pulih. Ilmuwan alam utama di zona tersebut, Denis Vishnevsky, menyebut jika sebagian zona eksklusi kini menyerupai lanskap Eropa dari abad-abad yang lalu. Kuda Przewalski yang berasal dari Mongolia dan pernah nyaris punah, kini terlihat berlarian bebas di antara reruntuhan di zona tersebut. Tanpa intervensi manusia, sejumlah fauna liar lainnya pun terekam menjelajah di berbagai zona di situs bekas bencana itu. Tragedi Chernobyl adalah monumen kelam tentang arogansi manusia dalam mengelola energi nuklir. Di satu sisi, ia adalah sumber energi raksasa masa depan, namun di sisi lain, saat sistem dan moralitas gagal, ia berubah menjadi monster yang mematikan. Seperti senjata makan tuan, Chernobyl yang awalnya dibangun untuk menyalakan kehidupan sebuah kota, pada akhirnya justru meledak dan memadamkan kehidupan itu sendiri.